Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping Ramai Pama. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat bikin baju, sahabat seprofesi, sahabat-sahabat penjahit yang tukang jahit yang bekerja di garmen-garmen, konveksi-konveksi, di butik, di tailor, di permak, dan penjahit keliling. Salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di perut bumi, di dalam tanah, sampai yang bekerja di atas menara, di tower, dari yang bekerja di jalan, di luar ruangan, sampai yang bekerja di dalam gedung, di kantoran. Terima kasih telah bergabung bersama saya di channel Ajis di Tailor, karena di sini saatnya waktunya tukang jahit ngomongin bola. Tukang jahit ya hobi nonton bola, hobi ngomongin bola, nggak hobi ngomongin tetangga. Ya, sahabat bikin baju. Tapi sebelumnya jangan lupa saya ingatkan dulu untuk senantiasa bersyukur dengan mengolahragakan jari Anda dengan menekan tombol subscribe untuk yang baru bergabung tentunya, like, komen, dan sharekan video ini. Ya, sahabat bikin baju, sahabat lintas profesi, dan sahabat seprofesi, untuk pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan kebutuhan timnas asuhan Sintayong yang masih belum juga mendapatkan striker yang haus gol untuk lini depan tim nasional kita, karena begitu sulit sekali ya setelah era Boas Salosa, era Boas Salosa sampai sekarang belum ada lagi pemain-pemain ori kita, pemain lokal ya, yang bisa menyamai minimal setidaknya menjadi top skor lah di Liga Indonesia. Ini dari era Boas ke sini sekarang rata-rata setiap musimnya didominasi oleh pemain-pemain asing. Tuh, sahabat bikin baju. Dan ini berimbas kepada penampilan timnas kita. Sekarang timnas kita di setiap lini, dari lini belakang sudah lumayan solid lah, lini tengah juga. Ini yang jadi permasalahan adalah di ujung tombak di sini, goal getter ini yang nggak ada. Dan ini sangat miris sekali ya, sangat miris sekali, sangat memprihatinkan mengingat seiring berkembangnya timnas kita sekarang di kawasan Asia, yang mana pada hari Selasa tim kita akan menghadapi timnas Filipina untuk pertandingan yang sangat menentukan ini, menentukan antara lolos dan tidaknya timnas Indonesia ini ke round ketiga nantinya. Yang mana kalau misalnya lolos, besok kita menang melawan Filipina, nanti tim yang akan dihadapi di round ketiga ini sudah beda lagi levelnya. Bukan tim seperti Vietnam dan Filipina lagi, tapi kita yang akan kita hadapi di round 3 ini Jepang, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar. Itulah tim-tim yang top-top itu, level-level atas, level-level dewa gitu, yang akan kita hadapi. Sekarang kita kondisi timnas kita masih kekurangan di pencetak gol, ujung tombak, striker. Nah, ini yang jadi PR dan menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini oleh pelatih Sintayong, sehingga masih terus berburu kan, kemarin itu berburu terus striker yang mencari dari luar negeri, mencari pemain-pemain diaspora di luar negeri. Tapi itu juga sulit untuk posisi striker ini. Kalau posisi pemain belakang itu kan yang memang dulu mungkin diprioritaskan pemain belakang dulu. Dan alhamdulillah sekarang kan udah full. Bahkan ada yang satu sektor itu misalnya di center back kiri itu gelandang kiri seperti Pertama Arhan, Sain Patinama, Nathan Choaon, itu kan menumpuk. Di kanan ada Sandy Walsh, terus Asnawi Mangku Alam, terus di tengah apalagi lini tengah midfielder ini itu sudah menumpuk. Tapi yang jadi masalah adalah ujung tombak ini, pencetak gol ini
masih buntu Sintayong ini. Bahkan kan semuanya sibuk sekarang sampai ke ketua PSSI Pak Erick Thohir juga berburu terus pemain-pemain. Isu-isu sih, gosip-gosip kan sudah ada banyak, yang diantaranya yang sedang diincar itu kan ada yang striker di Liga Inggris, ada yang bermain di Crystal Palace itu kan, yang gimbal itu. Nah itu kan, tapi itu masih seputar isu ataupun baru ramai-ramai gitulah, baru gosip-gosip. Meskipun mungkin sudah sedikit condong-condong lah kalau melihat profil dari Rodebell ini. Nah tapi sepertinya ini ini kan kita diburu waktu ya, diburu waktu untuk kalaupun memang mungkin nanti kita dapat berburu pemain diaspora, itu kan memerlukan waktu. Seperti halnya kemarin kan Calvin Verdong, terus yang terganjal masalah ini juga tapi Pak seperti Martin Paes itu kan nggak bisa terlalu berharap kita, karena ya kalau ada masalah seperti itu kan jadi lama lagi. Sekarang kalau untuk Martin Paes misalnya posisi penjaga gawang itu kan sekarang naik urusannya sampai ke CAS, dibawa sampai ke CAS karena di usia 20 tahun dulu Martin Paes pernah masuk skuad timnas Belanda, meskipun tidak sampai bertanding itu kan karena keburu ada COVID itu waktu itu. Tapi secara garis besar ataupun secara pokok permasalahan adalah posisi striker ini yang menjadi masalah. Ya kita heran aja gitu, masa di liga ini nggak bisa menghasilkan seorang striker yang harus seperti tempo dulu. Boas, kesananya kan ada Budi Sudarsono, ada Bambang Pamungkas, ada Kurniawan Yulianto lagi kesananya. Bahkan yang levelnya nggak di bawah level-level yang saya baru sebutkan barusan kan, top-topnya banyak itu sebenarnya. Seperti ada Johan Persetio, banyak lah yang laju sebelum berkembang itu banyak juga kan stres. Tapi kok kayaknya sekarang susah sekali. Kalau alasannya karena mungkin klub terlalu memprioritaskan striker asing untuk posisi striker, saya rasa tidak juga. Karena apa? Karena mungkin ini semangat juang ataupun semangat kompetitif dari para pemain kita yang kurang sebenarnya. Nggak mau keluar dari zona nyaman gitu lah. Sepertinya, sehingga tidak ada usaha lebih untuk berlatih dan mengasah kemampuannya. Karena kalau kita lihat dari usia 16, 17, dan 19 itu sebenarnya kalau ada misalnya turnamen AFF itu kan banyak muncul gitu ya. Tapi setelah masuk ke usia senior 20, 23 ke atas itu menghilang gitu. Jadi kan kalau sekarang ada Arkan Kakak, ada Hoki Caraka, ya meskipun memang masih belum benar-benar terlihat gitu ya sebagai karakter seorang goalgetternya itu. Tapi setidaknya kalau dari usia dini itu udah kelihatan. Yang jadi masalah muncul setelah ini, usia-usia yang mulai masuk ke masuk ke usia-usia yang jadi bidikan klub-klub di Liga 1. Nah setelah masuk Liga 1 ini nggak berkembang gitu, anehnya itu. Nah itu mungkin sahabat bikin baju yang jadi permasalahan di skuad Sintayong saat ini. Ya kita melihat kemarin kan bukan tanpa peluang waktu melawan Irak juga. Cuman ya itu karakter seorang striker yang seorang algojo di kotak penalti itu yang nggak ada di tim kita. Nah menariknya kalau saya lihat, sekarang sudah mulai timnas wanita yang mulai memperlihatkan ini pesonanya gitu. Dengan pelatih baru yang asal Jepang itu, yang Mochi itu. Kemarin kan waktu friendly match melawan Singapura kita menang 5-1. Waktu kemarin bahkan di Bahrain, bermain di kandang Bahrain, timnas wanita kita menang 3-2. Bahkan unggul lebih dulu 3-0 di babak pertama. Nah sebelum kita berbicara ke lebih jauh tentang timnas wanita ini,
Saya dulu suka sekali ya melihat salah satu channel YouTube yang namanya itu Londo Jowo KB. Londo Jowo KB. Itu senang sekali lihat itu apa konten-kontennya adalah konten-konten keluarga Sukuneman, keluarga besar Sukuneman kan. Itu keluarga yang kompak, keluarga besar yang kompak, terdiri dari 4 orang kakak beradik ya yang berada di Indonesia, yang aslinya orang tuanya dari Jerman, yang eh, bekerja di Indonesia, masuk ke Indonesia di tahun 1956 kalau nggak salah, dan beranak pinak di Indonesia dan melahirkan 5 orang bersaudara. Cuman yang ada di Indonesia sekarang kan ada 4, yang laki-laki, yang cowok semua, yang ada yang perempuan tapi tinggal di Jerman. Nah ini sangat senang sekali kalau lihat video-video mereka ini, Londo Jowo KB, keluarga yang kompak, yang sangat mencintai olahraga sepak bola. Bahkan salah satunya kan pernah melatih juga, melatih di klub sepak bola di Indonesia di Liga 1. Yaitu Bang Timo Sukuneman itu kan. Nah, ini adalah keluarga Sukuneman. Ini keluarga yang tidak bisa dipisahkan dengan sepak bola itu ya. Yang mana terdiri untuk yang cowok-cowoknya ya, karena yang wanita yang Salke namanya itu, Salke itu ada di Jerman, tidak tinggal di Indonesia. Nah, namun untuk yang menarik ini, yang kakak beradik yang 4 orang ini, yang dari yang paling tua kan Sven Sukuneman, yang kedua Timo, kalau nggak salah yang kedua itu Timo atau Rap gitu ya, itu atau Rainer ya, lupa lah. Yang jelas ada ini apa, yang paling tua Sven Sukuneman, terus ada Bang Timo Sukuneman, ada Rainer Sukuneman, ada Rap Sukuneman. Semuanya ini adalah anggota Londo Jowo KB, kakak beradik ya. Dan rata-rata putra-putri mereka ini menjadi pemain bola di kita di tanah air ini, di klub-klub tanah air. Dan yang paling menonjol mungkin yang sahabat baju, sahabat semuanya ketahui adalah Timo Sukuneman. Karena dia itu kan ya seorang pemain bola, seorang artis juga kan, banyak main membintangi film-film kita. Ada film ya yang dulu itu apa, Tendangan dari Langit, yang bermain bersama pemain bola juga. Ada Irfan Bahdim, ada Kim Jeffrey itu kan di film itu. Terus film ini Yowis Band itu main di film komedi itu dia, Bang Timo Sukuneman. Dia juga pernah melatih di Persema ya. Waktu dia melatih Irfan Bahdim dan Kim Jeffrey waktu itu. Saya ingat ya, waktu pertandingan di melawan Persisam Putra Samarinda itu sempat walk out itu Bang Timo karena dicurangi wasit. Saya ingat itu. Nah, Timo Sukuneman itu putranya namanya Brandon Sukuneman, itu bermain untuk PSIS Semarang di Liga 1. Kan pernah masuk timnas asuhan Indra Sakti juga di Asian Games kemarin kan, Brandon Sukuneman itu. Itulah kalau Sukuneman paling menonjol. Bang Timo itu pernah jadi waktu saya dulu ya, tahun 2000 berapa, 2004 tahun berapa, waktu Bang Timo jadi komentator bola waktu kejuaraan AFC klub ASEAN itu. Waktu Petrokimia lawan klub dari Singapura itu. Waktu masih ada Jainal Ikhwan di Petrokimia, itu komentatornya Bang Timo, seru banget itu. Kalau sekarang jadi komentator lagi itu bagus Bang Timo Sukuneman. Seru gitu dengernya. Karena bagus lah gitu ininya, bahasanya, komentator komennya itu membawa pertandingan sepak bola, mengomentari pertandingan sepak bola itu Bang Timo. Itu Bang Timo Sukuneman. Terus kalau yang lain yang Rainer, saya mungkin karena ada di antara 4 kakak beradik ini yang pernah tinggal di Papua. Nah, putra-putranya itu membuat konten juga, channel video Jerman Papua gitu, bule Papua. Nah, itu saya juga lihat bule Papua yang ganteng-ganteng gitu putra-putranya. Nah, yang jadi sorotan di keluarga Sukuneman ini justru saat ini adalah Rap Sukuneman, yang mana Pak Rap Sukuneman ini mempunyai seorang putri
yang sekarang mulai jadi idola, jadi bintang di sepak bola wanita kita. Ya siapa lagi kalau bukan Claudia Alexandra Schoenemann itu. Waktu pertandingan melawan timnas Singapura Putri itu ya persahabatan kemarin, Claudia ini mencetak 2 gol. Terus waktu melawan Bahrain di kandang Bahrain mencetak 2 gol. Bahkan gol-golnya spektakuler itu dari tendangan jarak jauh. Banyakan itu. Bagus sekali Claudia ini. Saya juga sering lihat videonya waktu masih kecil, waktu masih berlatih di SSB di Jakarta, di Tangerang itu. Lupa, saya nggak tahu lah nama SSB-nya, tapi dia itu bermain dengan anak-anak laki-laki dari tim itu, yang perempuannya dia doang yang jadi ujung tombak, tapi masih tetap mencetak gol. Selalu didampingi oleh bapaknya Pak Rap ini kalau main. Nah, setelah melihat ini ya, saya jadi kepikiran seperti ini. Sepak terjang Claudia Schoenemann ini bisa menjadi satu solusi, satu jawaban untuk kebuntuan yang ada di timnas senior kita. Ini jawaban dari apa? Dari permasalahan yang ada pada pundak Sintayong saat ini, kekurangan striker. Kenapa nggak direkrut aja itu sama Sintayong Claude untuk bermain di timnas senior? Itu kan yang dibutuhkan, striker yang haus gol. Saya jamin lah kalau main di timnas senior ini. Bagus itu kalau dia tipe seorang Algojo di kotak penalti. Bahkan di timnas kita kan, kalau saya di video sebelumnya bahas masalah kurangnya, nggak adanya tendangan jarak jauh dari pemain kita, ini kalau sangat jelas dia menjawab dengan gol-golnya kemarin yang spektakuler. Itu sih kalau kita berbicara masalah kebutuhan ya di skuad timnas ini. Seandainya itu kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, namanya juga ini pendapat dari tukang jahit, namanya tukang jahit. Tukang jahit yang ada di kampung, di hutan, di gunung, di lembah, di ngarai, di goa-goa. Berbicara masalah bola. Ya itulah Rabat bikin baju. Saking frustasinya, saking butuhnya kita akan sosok seorang striker di timnas. Maaf ya untuk Bang Timo dan brother udah saya omong-omongin nih di sini channel Jawa Londo KB-nya. Dan jangan lupa sahabat bikin baju juga subscribe lah channelnya Londo Jawa KB sama channelnya papanya itu Claudia Schoenemann. Dan itu mungkin untuk bahasan malam hari ini, sahabat bikin baju semuanya. Mudah-mudahan ya secepatnya Sintayong bisa menemukan striker yang dibutuhkan oleh timnas saat ini. Ya seandainya kalau nggak mau ini, panggil Claudia. Dan untuk informasi dari sepak bola lainnya, sahabat bikin baju, lagi-lagi ya timnas U20 asuhan Indra Sapri semalam dikalahkan lagi oleh timnas Jepang. Ya jangan kaget lah, itu sudah terbiasa sekarang untuk U20 ini kita, apalagi kan lawan-lawannya juga ya levelnya di atas lah, baik secara usia ataupun secara kualitas tim dan permainan. Namun ada kabar yang menggembirakan mungkin untuk yang mencetak gol semata yang timnas Indonesia semalam itu waktu lawan Jepang adalah pemain diaspora Marukio Mohinikan namanya, itulah susah itu ya namanya, Mohikan apa itu yang mencetak gol. Yang mudah-mudahan ini pertanda baik ya untuk terus di U20 ini nantinya. Ya sama kan permasalahannya juga itu apa, striker tumpul di barisan depan. Ini bisa menjadi striker yang kedepannya bisa diandalkan terus di U20. Yang mana nantinya kalau sudah di U20-nya udah bagus, udah bisa diandalkan, nanti bisa dipanggil ke yang seniornya. Dan sebentar lagi pesta sepak bola Eropa akan digelar, sahabat bikin aja akan dilangsungkan yang Euro 2024
4 yang akan berlangsung di Jerman mulai bulan Juni ya, Juni sampai Juli. Ya kita tunggu ya, kita kasihkan nanti tidak akan ada waktu kosong untuk ngomongin bola nanti setelah adanya Euro. Yang mana lagi setelah itu ada juga kan Copa Amerika di belahan benua lainnya sama juga. Ini dua kiblat sepak bola dunia antara Eropa dan Amerika. Itu mata kita akan dimanjakan. Tinggal latihan aja dari sekarang untuk begadang untuk Euro dan melek untuk ini paginya Copa Amerika. Jadi nggak bakalan tidur nanti. Ya sahabat bikin baju semuanya, terkhusus sahabat bikin baju, sahabat seprofesi lintas profesi yang ada di perkotaan dan yang ada di kampung, di gunung, di lembah, di ngarai, di hutan, di gua-gua ya. Semoga sahabat semuanya diberikan kemudahan dalam usaha dan dilancarkan dalam urusan rezekinya. Untuk malam ini itu saja sahabat bikin baju. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa berikan pendapat, komentar, dan sapaan ya kepada channel kita ini agar channel kita ini semakin berkembang dan lebih baik ke depannya. Terakhir, jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan dan olahraga tentunya.